Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Joko Handonoware selaku Project Manager Hyungland. Kali ini saya ingin men-sharekan, mengupdate informasi terbaru tentang Hyung, Bapak Ibu, terutama di blok 1 dan blok 2. Tetapi sebelumnya, kita akan mengulas sedikit tentang bagaimana Hyungland ini terbentuk dan bagaimana sejarah kita mengenal masyarakat desa Hyung. Jadi saya sendiri adalah sebagai koordinator program CSR perusahaan Astra Group, Bapak Ibu, yaitu perusahaan tambang ya. Kemudian kita mengenal Hiyung itu di tahun 2013, di mana Hiyung ini adalah salah satu desa binaan kami, Bapak Ibu. Nah, tentu saja banyak program yang sudah kita berikan, yaitu diantaranya adalah mulai program dari budidaya pertanian, kemudian ada pendampingan eh, ekstensifikasi lahan, kemudian ada basic mentalitas dan kewirausahaan, sampai juga bagaimana penanganan pasca panen, yang alhamdulillah akhirnya kita juga menerbitkan atau membuat sebuah produk yang namanya Abon Cabe Hiung. Nah, tentu kita juga perlu perizinan. Kita juga kemarin tentu saja kita fasilitasi sampai BPOM, Bapak Ibu. Ini sekitar di tahun 2016 nih, 2016 sampai keluarlah BPOM. Dan kita 3 tahun berturut-turut itu kita sebagai vendor ya, vendor untuk memfasilitasi agar produk-produk pertanian terutama sayur ini bisa masuk ke market modern, kemudian ke restoran, kemudian ke hotel dan macam sebagainya selama 3 tahun. Tetapi kita kemarin ada kendala tentang suplai Bapak Ibu, bahwa cabai hiung ini tidak bisa stabil, tidak bisa kontinu. Sehingga market pun juga bingung kalau misalnya nggak bisa kontinu. Nggih. Nah, akhirnya kami tidak melanjutkan lagi untuk pengiriman ke rumah makan dan macam sebagainya, tapi kami fokuskan untuk bagaimana meningkatkan produktivitas. Dan alhamdulillah dukungan pemerintah ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Akhirnya cabai hiung ini, cabai rawit hiung ini dinobatkan sebagai cabai terpedas se-Indonesia. Nah, ini dari Pak Bupati, kemudian Pak Gubernur itu dan dinas-dinas di Kabupaten Tab ini dan di provinsi sangat mendukung. Dan kita tidak menyangka Bapak Ibu bahwa hiung ini, cabai hiung ini juga dikenal oleh masyarakat nasional nih, maupun sampai internasional. Nah, karena itu menjadi salah satu produk dari ABC sambal hiung, Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa sehingga kita bisa dikenal oleh masyarakat luas. Tetapi kendala kita, Bapak Ibu, di dalam pemasaran yang harus stabil, tentu saat sampai dengan ini pun suplai kita belum bisa stabil dan kita belum bisa eh, kontrak dengan ABC. Sehingga kita punya ide kemarin bagaimana membuat investor itu bisa membantu program-program kita. Dan terbitlah yang namanya Project Youngland, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah kita sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut kontribusi untuk memiliki Youngland, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah blok 1 sudah sold out, kemudian blok 2 juga sudah sold out. Dan kita tentu saja sebagai pengelola, kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, sudah kita anggarkan dari beberapa kegiatan yang sesuai dengan harga yang Bapak Ibu bayar nih. Dan kita mulai kemarin di bulan September, kita membuat bedengan, membuat sumur, membuat gudang, kemudian kita mulai penanaman sampai bulan November. Dan kita akhirnya di bulan November itu sepakat mengadakan acara tanam perdana, Bapak Ibu. Dan kita mengundang berbagai macam teman-teman dinas, mulai dari perizinan, camat,
Kapolres, kemudian ada Dan Ramil, dan sepakat bahwa program Hyung ini 50% untuk investor hasil panennya, dan 50% itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. 5% untuk desa, 5% untuk petani, 5% untuk pengelola, tahfiz Quran 10%, marketing 5%, dan perusahaan adalah 15%. Perusahaan itu 15% aja, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita mulai penanaman, Bapak Ibu, di bulan Desember ya, untuk menanaman di blok 1. Kemudian kita kasih musa, dan ternyata kita tidak menyangka bahwa musim hujan ini termasuk yang paling tinggi, Bapak Ibu. Sebelumnya, peninggian bedengan itu kita menyesuaikan tingginya jalan. Jalan itu kita tinggikan lagi 20 cm, tapi ternyata kita lihat gambar yang sebelah kiri, Bapak Ibu. Jalan pun tenggelam. Nah, kita lihat lahan kita juga akhirnya tenggelam. Tetapi di pinggir jalan itu ada pondasi, ini tidak tenggelam karena pondasinya itu tingginya sekitar 50 cm dari permukaan jalan. Nah, kemudian di bulan Juni kemarin, akhir Juni, eh, hujan sudah mulai surut, bedengan sudah mulai terlihat, kemudian kami juga sudah mulai pesan bibit yang rencana untuk penanaman, Bapak Ibu. Nah, tetapi kita lihat kalau kita mulai penanaman di bulan Juli atau di awal Agustus, nanti di bulan November, mungkin di pertengahan November, nggih, itu mulai panen, dan Januari nanti musim puncak hujan lagi, Bapak Ibu. Sehingga masa untuk panen ini akan sangat sedikit karena lahan nanti akan tenggelam. Nah, kemudian kalau kita juga melakukan kegiatan penanaman secara apa ya, kondisi yang masyarakat sekarang itu biasanya kan bulan April nih. Kalau kita lakukan penanaman di bulan April, kemudian nanti bulan Juli itu panen, nah kita efektif hasil panennya sampai bulan Januari nanti tenggelam. Nah, tetapi kondisi itu Bapak Ibu dengan pengalaman kita kemarin yang pas bertanam, kemudian kok kena curah hujan tinggi, kemudian ternyata ini ada musim yang ibaratnya tidak ada kemarau kering ya. Kita ini sampai kemarau pun kemarau basah. Karena beberapa minggu ini pun di Desa Hyun juga hujan lebat. Pernah kemarin hujan lebat. Dan tinggi eh, air di saat ini ya, di bulan akhir Juli ini, itu masih sekitar 30 cm, Bapak Ibu. Nah, akhirnya kami minta saran kepada BPP Pertanian, ya, selaku tim teknis di sana, dan dari BPT menyarankan untuk bedengan itu ditinggikan lagi, Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan kondisi air tertinggi yang kemarin kita telah lalui, itu ditinggikan lagi sekitar 60 cm. Agar bertujuan di saat nanti musim penghujan, kita itu tetap bisa berbudidaya, Bapak Ibu. Nah, pilihan kita ada dua, yaitu satu mengikuti sesuai dengan kondisi alam yang sedang berlangsung, bertanam hanya di musim kemarau seperti yang masyarakat Desa Hiyung lakukan, atau menaikkan bedengan lagi sehingga bisa bertanam di segala musim. Pilihan kita ada dua, Bapak Ibu. Kita lihat kalau misalnya kita tinggikan lagi bedengan, itu untuk alat berat, Bapak Ibu, kita harus bayar itu sekitar 400.000 per jamnya. Dilihat dari kubikasinya satu hari itu dia bisa sekitar 40 meter kubik. Nah, karena kita perlunya bedengan itu dinaikkan sebesar 300 meter kubik, tentu perlu 7,5 jam atau perlu satu hari untuk satu kafling, Bapak Ibu. Nah, tentunya eh, kita perlu dana, kalau kita hitung itu sekitar 4 juta rupiah. Nah, di sini kami selaku pengelola lahan tentu saja ingin memberikan pilihan kepada Bapak Ibu berdasarkan saran dan masukan dari BPP tadi. Jadi kami harapkan Bapak Ibu
bisa menyisakan dengan biaya 4 juta ini untuk apa ya, dibuat untuk menaikkan bedengan Bapak Ibu. Nah, tentu saja ini tidak hilang Bapak Ibu. Dalam artian 4 juta ini kan sebagai biaya yang nanti akan kita kembalikan di saat panen itu kita potong, kita kembalikan dulu 4 jutanya. Kita punya waktu sekitar 2 bulan Bapak Ibu. Sampai nanti bulan Agustus akhir atau awal September. Karena musimnya masih kering ya, alat berat masih bisa masuk. Nah, harapannya di 2 bulan ini ada waktu untuk Bapak Ibu sebagai pemilik lahan itu minimal menabung lah, agar 4 juta ini bisa terpenuhi. Jadi bisa ada waktu spelling untuk bisa mengumpulkan dananya. Dan karena kami adalah sebagai pengelolanya, itu kami nanti yang bertanggung jawab untuk menjalankan proyek tersebut, Bapak Ibu. Jadi kami nanti yang menghandle di lapangan, kami nanti yang mengatur tenaga kerja, dan sebagainya. Nah, tentunya kalau itu kita lakukan, Bapak Ibu, plusnya, positifnya yaitu di saat nanti bedengan kita itu tinggi, tentu saja pas di saat musim hujan, yang lain kan masih tenggelam, Bapak Ibu. Dan kita yang mungkin dari kita itu yang satu-satunya mungkin bisa panen gitu. Dan Bapak Ibu tahu kalau misalnya produksi itu sedikit, harga itu pasti tinggi. Misalnya kita anggap rata-rata harga cabai 90.000 per kilo misalnya. Walaupun kemarin di kebun itu kita sudah kena di 100.000 Bapak Ibu. Anggap aja nggih 90.000 per kilo. Kemudian satu tanaman itu 1 kilo dan satu kafling itu ada 360 tanaman. Sehingga satu kafling itu bisa menghasilkan 32,4 juta rupiah untuk satu musim. Dikurangi biaya budidaya berikutnya, untuk tabungan kita budidaya berikutnya 5,4 juta. Kemudian kita kurangi lagi untuk yang tadi Bapak Ibu, biaya 4 juta naikkan bedengan tadi kita kembalikan, sehingga dapatlah 23 juta. Nah inilah baru yang kita bagi Bapak Ibu. Jadi rata-rata apa yang kita dapatkan nanti Bapak Ibu bisa rata-rata itu sekitar 11,5 juta. Ini di saat musim hujan, nggih. Jadi dengan adanya kita menaikkan bedengan tadi, kita tidak akan khawatir lagi Bapak Ibu untuk musim hujan berikutnya. Tetap bisa tanam. Nah, karena disitulah harga tertinggi. Tapi ya situ Bapak Ibu, eh, dengan adanya penambahan harga 4 juta ini, kami harapkan Bapak Ibu memahami. Jadi bahwa ini kita lakukan karena tujuan kita baik Bapak Ibu. Tujuan kita agar kita tetap bisa berbudidaya walaupun musim hujan. Dan tentu saja kami yang sebagai pengelola di lapangan, kami nanti juga akan menggunakan SOP untuk musim hujan ya. Kita menggunakan panduan SOP dari Sniper. Ini adalah khusus untuk musim hujan, sehingga keberhasilan nantinya panen itu diharapkan juga punya kualitas yang bagus dan harga yang bagus pula, Bapak Ibu. Nah, kami mohon maaf Bapak Ibu, dengan adanya kondisi ini, kami juga eh, berharap Bapak Ibu juga memahami, karena kita di saat awal ini juga baru kali ini menemukan musim yang panjang, Bapak Ibu. Dan ternyata musim panjang ini ibaratnya menyebabkan sampai dengan sekarang kita belum sempat untuk membagi hasil. Tapi kita tahu, Bapak Ibu, kita paham karena Bapak Ibu adalah selaku pemilik, tetapi kita juga meminta Bapak Ibu dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf karena ini tidak berlangsung panenan, nggih. Kita masih berjuang dan harapannya Bapak Ibu bisa menerima kondisi lapangan dan memahaminya. Dan saya selaku project manager, saya mengucapkan permohonan maaf dan saya berterima kasih atas kesabaran Bapak Ibu. Dan diharapkan dengan nanti Bapak Ibu bisa memberikan support untuk menaikkan bedengan ini. Dan kita selaku orang lapangan juga senang. Karena apa? Karena kita akan dapat harga yang tinggi Bapak Ibu saat musim hujan. Dan kita akan menjadi win-win solusi. Memang 4 juta ini nantinya Bapak Ibu bisa menabung lah sekitar masa waktu di 2 bulan ini.
Demikian mungkin Bapak Ibu atas update yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silakan Bapak Ibu bisa menghubungi admin dan mungkin juga nanti admin akan memberikan surat resmi nggih, ke Bapak Ibu sekalian. Dan saya harapkan sekali lagi Bapak Ibu bisa memahami dan Bapak Ibu juga bisa mengerti kondisi iklim, kondisi alam, dan diharapkan dengan kondisi iklim, kondisi alam itu kita bisa nantinya malah mendapatkan keunggulan, yaitu kita bisa panen, kita bisa bertani meskipun yang lain tenggelam, Bapak Ibu. Dan disitulah harga cabai yang tertinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.